Banjarmasin Banjarmasin memaparkan hasil kinerjanya di tahun 2024 di hadapan Ketua Wan Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin wayah pembahasan LKPJ tahun 2024 Jalan Kemarian Sabtu 12 April 2025. Dalam kegiatan ini dipadahkan secara kinerja Banjarmasin terbaik se-Kalimantan Selatan. Angka kehilangan banyunya pun hanya sekitar 28%, masih jauh dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 33%. Perusahaan air minum Banjarmasin memaparkan hasil kinerjanya di tahun 2024 di hadapan Ketua Wan Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin wayah pembahasan LKPJ tahun 2024 Jelang Kemarian Sabtu 12 April 2025. 86,4% dan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari penyertaan modal sampai dengan tahun 2024 untuk sampai dengan tahun 2024 sampai dengan 2024 akumulasi miliar. Lanjut. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi Wetokuni Prima TV memedahkan secara kinerja perusahaan air minum Banjarmasin terbaik se-Kalimantan Selatan. Angka kehilangan banyunya pun hanya sekitar 28%, masih jauh dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 33%. Walaupun begitu, politisi Partai Amanat Nasional ini berharap perusahaan air minum Banjarmasin terus melakukan inovasi-inovasi khususnya memitigasi pressure daerah yang rawan terjadinya kebocoran karena Komisi 2 menganggap angka kebocoran sekitar 28% dinilai masih tinggi. Muhammad Faisal Haryadi meminta pula perusahaan air minum Banjarmasin untuk mengantisipasi banyu baku yang diambil di intek Sungai Tabuk maupun Sungai Bilu. Kemudian ada beberapa kendala yang dihadapi mereka terkait kendala-kendala air baku. Ini juga kami meminta beliau di 2025 ke depan ini lebih banyak melakukan inovasi-inovasi lain sehingga pada saat kita mengambil intek air baku di Sungai Tabuk dan sebagainya itu juga tidak mengalami kendala. Nah ini juga keterkaitannya memang bukan hanya kita saja tapi ini seluruh warga Kalimantan Selatan karena memang berakibat pada saat di hulunya terjadi pencemaran kita bisa mendapatkan dampak yang cukup besar karena memang air baku ini memang hanya berasal dari empat sumber tadi. Nah kami berharap dengan adanya direksi PDAM yang baru ini melakukan terobosan lagi kemudian karena memang secara kinerja sudah sangat bagus dan ini kami berharap bahwa kos untuk bisa memproduksi air ini bisa lebih ditekan lagi sehingga skema kenaikan tarif itu mudah-mudahan jangan sampai dipakai untuk bisa menjaga perusahaan ini tetap bisa mendapatkan keuntungan profit. Nah sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu bisa dijadikan nomor satu dan lebih utama jangan sampai banyu kada bewayahan, jangan sampai terbalik jadi wayah-wayah berbanyu, wayah-wayah kada. Nah, ini yang Direktur Umum Wan Pemasaran Perusahaan Air Minum Banjarmasin Sahrani menyatakan laporan yang disampaikan ke Komisi 2 sesuai dengan hasil audit penilaian kinerja baik dari parameter PUPR Wan Kemendagri. Menurut Sahrani, pembahasan LKPJ tahun 2024 ini menjadi momentum penting bagi perusahaan air minum Banjarmasin untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kita mendapat respon yang positif dari Komisi 2 karena memang yang kami laporkan sesuai dengan audit laporan keuangan dan juga penilaian kinerja baik parameter PUPR maupun Kemendagri. Kami tahun 2024 itu ada peningkatan baik dari sisi kinerja maupun dari sisi laporan keuangan kami. Nih, Pak, kalau dari segi infrastruktur Pak ada yang dilaporkan Pak ke untuk pembangunan program kami di tahun 2024 sudah kami laporkan proyek strategis yang sudah kami jalankan baik yang sudah selesai maupun dalam progres dan harus kami selesaikan di tahun 2025 ini. Termasuk untuk perpipaan itu Pak? Termasuk perpipaan dan